Pemirsa, data Badan Pusat Statistik menunjukkan hampir 10 juta penduduk usia muda tidak memiliki kegiatan. Belum terserapnya lulusan muda di sektor formal disebut dapat menjadi bom waktu yang berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. Sebuah fakta terungkap bahwa generasi Z atau Gen Z yang lahir tahun 1997 hingga 2012 rupanya sulit mencari pekerjaan, terutama setelah mereka lulus kuliah. Badan Pusat Statistik melaporkan, pada 2023 ada 9,9 juta penduduk usia muda tanpa kegiatan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengkhawatirkan dampak pengangguran pada Gen Z yang berpotensi mengganggu penerimaan negara. Belum terserapnya lulusan muda di sektor formal disebut dapat menjadi bom waktu yang berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menjelaskan banyaknya anak muda yang belum dapat kerja karena ketidakcocokan antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar. Fenomena ini disebut jamak dialami lulusan SMA dan SMK. Namun di sisi lain, pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Profesor Tajudin Nur Effendi, tidak begitu mengkhawatirkan generasi Z masih banyak yang menganggur. Diyakininya, Gen Z akan kreatif untuk mencari, bahkan menciptakan pekerjaan. Ada pergeseran dalam pasar kerja, bukan lagi pasar kerja yang seperti dahulu kala, ya pasar kerja yang formal begitu, tapi mulai pasar kerja fleksibel. Itu banyak sekali di online, ojek online, Shopee dan sebagainya. Itu banyak kali mereka terlibat. Jadi menurut hemat saya pergeseran ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa mereka bekerja fleksibel? Mereka tidak mau terikat dengan ikatan-ikatan formal. Itu salah satu sifat Gen Z. Jadi menurut hemat saya jangan khawatir, mereka punya kreativitas yang cukup tinggi karena mereka bisa menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Lantas, bagaimana generasi Z menghadapi tantangan sulitnya mendapatkan pekerjaan formal? Psikolog Novita Tandri mengatakan perlunya pemerintah untuk tidak saja meningkatkan pendidikan, tetapi juga meningkatkan keterampilan generasi Z. Mereka tidak memilih-milih pekerjaan, tetapi memang mengharapkan gaji yang lebih tinggi. Jadi kalau lihat pindah kerja itu ada yang sampai dalam 1 tahun bisa pindah sampai 3-4 kali, karena memang tuntutan mereka adalah generasi sandwich ini. Gaji yang bisa ditawarkan lebih tinggi, mereka akan pindah. Nah, kesulitan ini yang memang perlu mendapatkan perhatian daripada pemerintah, bukan hanya meningkatkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan, tetapi juga skills atau keterampilan bagi anak-anak generasi Z atau sandwich. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, beragam pendapat generasi Z atau Gen Z menanggapi sulitnya mendapatkan pekerjaan. Sebagian dari mereka tetap yakin bisa mendapat pekerjaan yang layak sepanjang memiliki keahlian dan kreativitas. Statement kalau pekerjaan sulit itu mungkin bisa diubah lagi sih. Mungkin kitanya yang kurang inovatif atau kurang nge-kulik lagi. Untuk dapat pekerjaan lumayan susah. Karena kan kalau di Indo ya, kalau misalnya ini di sini kan dibutuhkan skill kan. Sementara kalau misalnya anak-anak kalau di universitas, apalagi kemarin itu di musim COVID itu kan susah buat magang ya, soalnya kan jangankan ini buat yang udah kerja aja di PHK gitu. Jadi kita susah buat cari tempat magang. Jadi kalau nggak ada skill, nggak ada ini ya pasti pekerjaan susah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.